Minasan, o genki desu ka? Nama saya Roberto Masami. Hari ini kita akan bawa podcast pertama kita. Podcast ini adalah podcast sastra Jepang BINUS. Podcast ini biasa kita akan bawa cerita-cerita tentang alumni yang ada di BINUS, terus mengenai isu-isu industri, dan mungkin ada insight-insight atau cerita dari para pebisnis yang dari perusahaan Jepang gitu. Nah, tanpa panjang lebar, hari ini kita kedatangan alumni ya sastra BINUS Jepang. Di sebelah saya ada, silakan. Selamat siang teman-teman, kenalin nama saya Sandi Saputra, saya Binusian 2019 jurusan Sastra Jepang. Wow, Sandi. Saya dengar-dengar Sandi ini memang lagi kerja di Jepang ya? Iya, saya sekarang lagi kerja di perusahaan Jepang yang di Jepang ya Sensei. Wow, iya. Oh iya, sebelum panjang atau jauh dulu, Sandi dulu asalnya dari mana ya? Saya lahir di Jakarta, dibesarkan di Jakarta juga Sensei. Selalu di Jakarta terus saya, nggak pernah Jakarta kemana-mana. terus Iya. ya. Oh ya, kalau sekolah dulu di mana ya? Sekolah saya dari SD sampai SMA saya di Penabur, terus cuman beda aja Sensei Penabur di mana lokasinya. Cuman sampai SMA saya di Penabur. Nah, masuk kuliah baru di Binus Sensei. Oh gitu ya, tetap Iya. di Jakarta ya. Iya. Terus waktu dulu kecil sampai dewasa mungkin hobinya berbeda-beda. Sekarang hobinya apa ya? Hobi saya sebenarnya nggak banyak berubah Sensei sih. Hobi saya lebih ke baca buku sama nonton film, itu hobi utama saya. Cuma kalau akhir-akhir ini saya juga lumayan suka sama sport juga Sensei. Apa tuh? Sport misalnya kayak lebih ke sepedaan atau misalnya kalau nonton doang saya menonton basket. Oh. Ya, sama paling kalau personal saya fitness training doang Sensei. Oh iya iya. Tadi ngomongin sepeda jadi menarik nih. Ini Apa? di Jakarta atau mungkin Indonesia lagi seru-serunya naik sepeda. Ini Iya. sepedanya apa nih? Saya road bike Sensei sih. Road bike ya. Kebetulan kalau di Jepang kan banyak track-track yang bisa dilaluin buat road bike Sensei. Jadi komunitasnya juga lumayan banyak sebenarnya. Oh iya Nah, iya iya. iya iya. Di Indonesia juga di Jakarta khususnya ya, memang road bike juga sudah diberikan jalan khusus juga. Iya, iya. Udah nyoba? Belum. Belum, aduh. Rame banget Sensei. Rame. Sekarang lagi Car Free Day mulai lagi kan. Jadi Iya, oh. ya, tapi nanti mungkin kalau sempat ya. Iya, iya. Iya, Berarti pada saat lagi pandemi Car Free Day tutup belum? sempet ditutup sih. Kalau Jepang sih nggak Car Free Day, nggak apa ya. Emang kosong sih. Oh iya, kosong di sini. Aduh, agak susah sih. Iya. Oke, tadi ngomongin sekolah ya mungkin di SMA Penabur ya. Nah mungkin dulu waktu kapan ya mulai tertarik dengan bahasa atau budaya Jepang tuh kapan ya? Saya mulai tertarik dengan budaya Jepang dulu kali Sensei. Saya sebenarnya dapat exposure mengenai Japanese culture tuh mungkin sama kayak sebagian besar teman-teman itu mulai dari media-media seperti anime atau komik bahasa Jepang gitu. Dan saya mulai dari SD kelas 4 ya, itu saya baru kenal yang namanya anime dengan bahasa Jepang. Waktu itu saya baru pertama kali nonton Naruto. Mungkin teman-teman yang lain juga tahu ya Sensei. Semua orang tahu kayak Naruto. Nah pada saat itu saya ya cuman sekedar suka aja, suka sama ceritanya, suka dengan animasinya seperti itu. Belum terpikir buat belajar bahasa Jepang. Nah sampai di SMA lah baru saya interestnya mulai semakin dalam. Jadi kepikiran buat untuk belajar lebih lanjut lagi ntar ke depannya. Oh gitu ya. Dulu waktu SD gitu nonton anime Jepang apa ya tadi ya, Naruto, udah tahu dong bahasa Jepang? Tahu sekedar kata-kata yang misalnya kayak arigato atau misalnya konnichiwa, seperti yang gampang-gampang aja sebenarnya, simpel-simpel aja. Cuman kalau misalnya mereka udah mulai komunikasi dengan dialog yang ribet, nah udah baca aja subtitle-nya gitu. Oh iya, karena dia ngomong bahasa Jepang di bawah subtitle ya. Dan hobi saya sering ngulang episode yang sama berkali-kali Sensei. Jadi misalnya saya nonton satu season, saya ulang lagi dari episode pertama kayak gitu. Lama-lama jadi hafal template-nya kayak mereka lagi ngomong ini artinya seperti ini gitu. Oh gitu ya. Bukan yang dubbing ya, kalau dubbing sih kita nggak tahu Jepangnya gimana. Iya, dubbing kan paling dulu nonton di RCTI atau di stasiun-stasiun TV lokal kan ada tuh Sensei bahasa Indonesianya kayak One Piece bahasa Indonesia kayak gimana gitu. Iya. Kadang saya juga bingung kalau nonton yang dubbing dapat apa ya gitu. Enggak. Iya susah sih gimana mau belajar bahasa Jepang. Tahu iya ini produk Jepang tapi akhirnya nggak tahu gitu. Nah terus dari SD nonton pengen gitu ya. Terus akhirnya
akhirnya kan pengen nih belajar lebih serius. Apa dulu kursus dulu apa langsung kuliah nih? Aku langsung kuliah sensei. Paling sempet ikut eskul di SMA, sempet sama belajar otodidak sensei sebenarnya. Cuman untuk yang lebih dalamnya itu saya mulai dari kuliah. Jadi masuk kuliah saya baru benar-benar belajar tentang bahasa Jepang. Oh gitu ya. Tapi kalau diingat-ingat dulu kuliah kan mungkin banyak pilihan ya. Mungkin mau ngambil ekonomi, Iya, iya. manajemen. Tapi kenapa akhirnya sastra Jepang nih? Sebenarnya saya pada saat SMA kelas 2 ya, masuk ke SMA kelas 3 sensei. Saya lagi pikirin antara dua jurusan, antara hubungan internasional atau sastra Jepang. Karena saya sempat mau masuk ke kedutaan juga tadinya sensei. No. Ya, nah pusing saya mau masuk mana, bingung. Orang tua saya juga dia serahin ke saya semua gitu ya, mau masuk mana terserah. Nah pas lagi bingung-bingungnya, ini sebenarnya cerita agak lucu juga sensei. Jadi saya waktu itu ke Grand Indonesia, shopping mall di Indonesia di Jakarta. Waktu itu saya pengen beli roti, ada suatu toko roti. Nah, pas saya ngantri, depan saya itu lagi ada keluarga orang Jepang gitu. Mereka lagi tamasya kayak di Indonesia gitu loh. Dan kayaknya ada miscommunication. Jadi mungkin staffnya itu nggak bisa bahasa Inggris dan si orang Jepangnya ini nggak bisa bahasa Inggris juga. Dan dan nggak mungkin juga dong staffnya bisa bahasa Jepang kan. Jadi kayak agak cekcokan gitu sampai antrinya jadi panjang banget. Nah kebetulan saya lagi ada di belakang si keluarga ini kan. Saya deg-degannya minta ampun sih. Saya bisa ngerti bahasa Jepang, cuman saya belum bisa nyampain pakai dialog gitu, ngomong bahasa Jepang. Deg-degan banget. Saya mikir seandainya saya bisa bantuin keluarga ini, mereka ya kita nggak bakal ngantri sampai sepanjang ini, bisa dikelarin gitu loh sensei. Iya. Nah pada saat itu saya pulang ke rumah bareng orang tua, akhirnya fix deh, ambil sastra Jepang deh. Kayak pengen belajar bahasa Jepang, siapa tahu saya bisa bantuin orang-orang seperti yang mungkin ada miscommunication atau misalnya ada mistranslation, saya bisa bantu orang-orang seperti itu. Jadi akhirnya saya pilih sastra Jepang. Iya. Wah ini menarik sekali ya. Ada rasa empati ya, dulu pengen nolongin. Padahal sih mungkin accident ya, hal yang kecil ya gitu. Tapi akhirnya terpikir gemes ya kok saya coba bisa, udah ngerti sih tapi nggak berani juga kan, takut salah. Iya, ada rasa nyeselnya, ada rasa sayangnya gitu loh. Jadi kayak saya emang pada itu goyah antara dua jurusan, antara HI atau sastra Jepang. Nah gara-gara kejadian itu jadi kayak lebih tumpahnya ke sastra Jepang deh. Oh gitu ya, menarik. Tapi kalau misalnya sastra Jepang kan banyak ya kampusnya, ada beberapa macam gitu. Tapi ini saya juga penasaran nih, kenapa ambil BINUS ya akhirnya? Sebenarnya BINUS itu, jadi saya ada beberapa opsi tadi ya sensei. Yang pertama saya sebenarnya kurang tahu juga Universitas Sastra Jepang, yang ada sastra Jepangnya itu di mana sih sebenarnya gitu loh. Nah yang orang-orang semua tahu itu di UI ada sensei, di Universitas Indonesia. Nah jadi ya otomatis saya apply-nya ke UI dulu sebelum saya masuk BINUS. Masuk SBMPTN dan ujian SIMAK, dua-duanya gagal sensei. Dua-duanya gagal. Nah, jadi saya harus pikir plan B-nya. Oke, kalau gitu universitas swasta yang ada sastra Jepangnya itu di mana sih gitu loh. Saya tanya ke teman-teman sekitar, saya tanya juga ke keluarga juga yang pernah kuliah di BINUS. Oh, by the way di Bina Nusantara ada juga tuh sastra Jepang dan lumayan oke juga, karena udah lumayan lama juga kan saya di sastra Jepang di Bina Nusantara gitu. Akhirnya udah saya plan B-nya saya masuknya ke Universitas Bina Nusantara pada saat itu. Oh, gitu ya. Ya. Memang apa ya, kalau misalnya sastra Jepang di mana-mana juga banyak pilihan sih, tapi sampai hari ini aja saya juga BINUS udah sastra Jepangnya boleh dibilang paling maju sih ya, di antara lain sih. Mungkin kemarin juga tadi juga dengar ya, kalau kita kan banyak program-program baru gitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga kalau pengen lihat sastra Jepang BINUS tuh seperti apa, coba lihat deh, main-main ke situs kita ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi akhirnya terus kuliah kan di BINUS ya, udah 1 semester, 2 semester. Apa sih dulu yang paling menarik, mata kuliah apa sih yang paling Sandi suka? Mata kuliah yang paling menarik buat saya, yang paling saya tunggu-tunggu biasanya sih, itu adalah conversation, kaiwa. Kelas kaiwa itu saya paling suka. Karena emang tujuan utama saya itu masuk sastra Jepang kan supaya bisa komunikasi menggunakan bahasa Jepang sensei. Jadi otomatis itu ya emang yang paling saya tunggu-tunggu gitu loh. Dan kelas kaiwa pun kan terbagi jadi dua, antara ya kita kaiwa sama dosen-dosen lokal dan juga ada dosen yang native-nya juga sensei. Iya, jadi kayak seru juga gitu loh sensei. Bisa kayak bikin semacam dialog sama dosen-dosen kayak gimana gitu loh. Bikin kayak semacam
suatu peristiwa gitu loh. Kita gimana cara menyampaikan dalam bahasa Jepang gitu loh. Peristiwanya yang itu, gara-gara roti itu juga. Gara-gara roti. Cuma itu saya jarang kasih tahu ke orang sih. Oh iya. Tapi terpikirkan kan terus ya, karena tuh gara-gara motivasinya roti, kan bagus ya. Gara-gara roti saya masuk. Gara-gara roti. Menarik sih, tapi ini saya juga kaget ya, ternyata Sandi ini punya apa sih, rasa empati yang gara-gara roti. Saya juga dulu tentunya ya, pasti mungkin semua orang yang pernah kuliah tuh akan lebih baik lagi kalau dulu punya motivasinya dari mana gitu, dan sampai sekarang nggak lupa gitu ya, dan itu jadi apa ya, teringat-ingat terus gitu. Nah tadi Kaiwa ya. Iya, satu Kaiwa, dan yang kedua itu saya suka dengan mata kuliah Japanese Business Sensei, Japanese Business and Business Manners. Jadi ethics juga ya. Iya, karena kita masuk sastra Jepang pasti kan kita selalu mempertanyakan kalau kita seandainya mau kerja di Jepang nanti situasinya seperti apa sih, apa aja yang perlu kita prepare gitu. Oh iya. Nah kebetulan juga di BINUS ada guru native juga dan yang udah berpengalaman juga di dunia industri Jepang Sensei. Jadi ya mereka bisa menyampaikan dengan gampang dimengerti lah Sensei, kayak ini kerja di perusahaan Jepang yang harus di-expect tuh hal seperti ini, yang harus kalian siapin tuh seperti ini. Oh iya benar. Berarti yang dulu Sandi pelajarin ya, Kaiwa, terus ya tadi apalagi kebetulan suka Kaiwa juga, Japanese Business, berarti sampai sekarang kepake ya itu ya? Sampai sekarang kepake ya sih. Oh iya. Paling Keigo gimana sekarang bahasa sopan? Keigo, Songke, Keigo, Tenego gitu gimana ya? Keigo untuk bahasa sopan yang di Jepang sebenarnya mereka lebih ke kita tahu bahasa sopan dasarnya Sensei, kayak misalnya Tenegonya aja ya. Tenegonya itu sebenarnya udah sangat-sangat cukup. Kecuali kalau misalnya kita bikin email buat klien atau misalnya kita kirim surat buat partner kerja kita atau orang yang kita belum pernah tatap muka, yang belum kenal, nah itu kita harus emang pelajarin gimana cara nyampainya. Yang di Japanese Work Ethics juga, itu juga kita pelajarin kan. Jadi ya memang sih kalau namanya kita ketemu klien baru sih, kalau nggak pakai apa namanya Songke sama Kenjo itu agak apa gitu ya. Karena jujur aja atasan saya atau kolega saya di kantor saya sekarang di Jepang, saya sempat tanya kan, sebenarnya apa sih San yang paling susah kalau belajar bahasa Jepang? Yang saya jawab ya salah satunya Songkeigo atau Kenjogo seperti itu Sensei. Itu jawaban mereka ya nggak perlu sampai sedetail itu kata mereka. Yang penting kamu bisa jelasin secara terperinci dan pakai bahasa yang Tenego yang basic pun juga udah oke. Iya sih, memang sih kalau akhirnya klien baru sih mungkin kita harus sopan, tapi ketika kita sudah jadi partner ya udahlah, pakai bahasa yang apa ya, Tenego udah cukup ya. Oke, ini wah, saya senang sekali nih kalau anak lulusan sastra Jepang BINUS akhirnya kerja di Jepang gitu ya, dan sampai sekarang mata kuliah apa gitu ya masih ingat gitu ya. Ini waduh, saya sangat berterima kasih sekali nih buat Sandi. Berarti dulu yang belajarnya sungguh-sungguh nih. Amin. Nah, dulu sempat ke Jepang ya kalau nggak salah, saya nggak tahu deh, ada short course itu apa aja ya waktu itu? Sebenarnya saya ada beberapa kali ke Jepang. Yang pertama itu saya ikut short course-nya Toyama University. Itu juga ada kerjasama dengan BINUS kan pada saat itu Sensei. Oh iya. Jadi saya sekitar 2 minggu dapat kesempatan buat ke Toyama University untuk kayak semacam research dan untuk visit kampusnya seperti apa. Dan pada saat 2 minggu itu ya bukan cuma jalan-jalan doang, tapi saya sempat partisipasi di kelas atau di seminya atau kayak semacam kelompok belajar dosennya kayak gitu loh Sensei. Oh gitu ya. Oke. Itu juga kesempatan yang sangat berharga sih. Kadang-kadang kita kan cuma belajar kapan ya kita pengen lihat gitu ya, engage dengan orang Jepang di Jepang gitu ya. Itu bulan apa ya waktu itu? Pada saat itu saya bulan kalau nggak salah musim gugur Oktober kalau nggak salah. Oktober mau ke November. Agak dingin ya? Agak dingin ya. Agak kaget sih ya. Saya pakai baju long sleeve, saya pikir cukup. Pas sampai sana merasa sampai ke tulang juga dinginnya. Iya, biasa kalau udah Oktober udah mau November tahu-tahu cepet gitu ya. Ya itu memang kadang-kadang gini. Nah iya tadi sempet short course, kalau ingat-ingat ya dulu ada public lecture. Ada public lecture juga ya. Kira-kira dulu public lecture apa yang kamu dapat sesuatu hal yang baru? Public lecture yang saya dapat itu kan pada saya itu bukan bintang tamu maaf. Narasumbernya itu satu dosen dari Universitas Wakayama University ya, Wakayama Semongaku. Oh, Wakayama Semongaku ya. Pada saat itu beliau datang ke Indonesia buat ngejelasin bagaimana sistem belajar di Jepang seperti apa dan kondisi murid-murid internasional tuh mereka seperti bagaimana aja berbaurnya di Jepang gitu loh Sensei. Oh iya. Dan beliau juga ngejelasin kayak
fase-fasenya kalau misalnya kalian baru pertama kali datang di Jepang, ini yang bakal kalian rasain. Nanti ada mulai down-nya lagi dan bagaimana cara nyesuaiin dengan lingkungan Jepang, kehidupan di Jepang seperti apa gitu. Supaya mentalnya bisa Mentalnya lebih ya, siap, mental siap gitu ya. Dulu mau ke Jepang ingat gak gitu. Iya. Jangan cuma mau main-main aja ke Iya. Jepang gitu. Jadi udah dipersiapkan bisa cepat adaptasi ya di Jepang ya. Karena jujur aja kita kalau ngomong soal study abroad, orang-orang cuma mikir kita cuma pindah lokasi doang belajar di sini gitu loh. Cuman kadang-kadang ada beberapa sisi terutama mental side-nya yang kita harus prepare. Jadi kayak kadang-kadang ada rasa homesick atau rasa tidak sesuai dengan budaya lokalnya. Nah itu kadang-kadang bisa nyiptain stres. Bisa kita lebih pengen ngurung diri di kamar atau nggak mau bersosialisasi dengan orangnya gitu. Iya, kalau nggak salah Sandi ini juga enrichment-nya pilih ini ya study abroad ya. Enrichment-nya saya setengah-setengah Sensei. Jadi ada setengah saya ambil study abroad, setengah lagi saya ambil magang waktu itu Sensei. Ya, oke itu study abroad kemana ya? Study abroad saya lokasinya di Kanazawa City dan universitas sendiri Kanazawa Seiryo University. Setengah tahun, kurang lebih 5-6 bulan lah. Iya, 5-6 bulan ya kalau nggak salah. Waktu itu berat ya, kayak sendiri, masak sendiri. Iya, dan juga kan belajar juga. Iya, sempat ngalamin ambil part time job juga Sensei. Arubaito ya. Setelah baru ngerasain kayak kerja di Jepang nih icipin dikit kayak gini rasanya gitu loh, kerja sama orang-orang Jepang kayak gitu. Ya apa ya, memang ya study abroad selain mandiri, belajar bertanggung jawab. Arubaito sih mungkin ya lebih banyak soft skill ya, gimana cara gimana membagi tugas, udah pulang harus belajar lagi. Iya, benar banget. Iya, kadang-kadang kita kan suka lupa ya kalau misalnya berat ya, memang belajar sambil ya mungkin kita boleh sih ada yang bilang senang-senang aja sih gitu, tapi enggak juga kan kenyataannya ya. Iya. Banyak juga suka dukanya tuh. Suka dukanya pastinya. Ya, pulang ke Indonesia nggak lama habis itu internship ya. Iya. Nah, internship boleh cerita sedikit nggak nih? Internship saya waktu itu boleh sebut nama perusahaannya? Nggak apa-apa. Oke. Saya internship di suatu perusahaan Jepang namanya Ozora Shupansha atau Ozora Publishing. Ya. Nah pada situ perusahaan itu bergerak di bidang web design dan publishing juga ya Sensei ya. Ya, publishing, e-publishing ya. Dan waktu itu kantornya ada di Blok M Sensei di Jakarta. Iya. Ya, jadi pada saat itu saya bisa langsung magang di sana. Iya, apa tuh? Waktu itu belajar apa aja di situ yang? Saya belajar di luar bahasa Jepang. Saya juga belajar mengenai web design, coding yang simple Sensei. Sama operasian software Adobe Sensei. Karena dia lebih ke kreasi-kreasi digital juga Sensei. Setelah saya belajar sedikit mengenai Photoshop, Adobe Illustrator seperti itu. Nah itu dia tuh saya belum pernah. Saya belum pernah melakukan itu. Tapi ini itu pembelajaran yang sangat berharga ya. Banget ya. Kalau saya sih dulu boleh saya terlahir kembali saya pengen nih ambil internship gitu ya, belajar coding gitu ya. Karena ya kapan lagi ya gitu. Dan sekarang kenapa? Dan untungnya juga kepake juga sekarang saya di kerjaan saya sekarang skill yang tersebut. Makanya saya juga buat teman-teman yang kuliah di BINUS ya, kalau enrichment pokoknya apa yang ingin diambil kalau memang mau belajar coding, mau cari perusahaannya gitu. Ketika kalian belajar, wah ini pasti kepake deh. Ya nggak mungkin satu hal yang belajar nggak kepake itu. Ya tergantung kalau kalian memang tadi mungkin bahasa Inggris kan juga akhirnya sedikit-sedikit kepake. Bahasa Inggris lumayan ya. Bahasa Inggris tuh benar-benar menurut saya underrated sih. Karena orang mikir nggak perlu belajar bahasa Inggris udah bisa lah, siapa sih yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Tapi dan kita semakin ngasah kemampuan bahasa Inggris kita, karena buat orang Jepang bahasa Inggris itu adalah suatu hal yang cukup sulit Sensei untuk dipelajarin. Ya, benar. Dan kalau kita bisa bisa showcase seberapa bisanya kita pakai bahasa Inggris, itu akan nilainya semakin tinggi lagi Sensei. Iya. Benar banget. Dan apalagi kalau di perusahaan Jepang kan sekarang banyak targetnya mereka lebih ke internasional juga Sensei, bukan cuma lokal di Jepang. Ya. Jadi bahasa Inggris buat mereka lumayan krusial juga Sensei. Benar sih, memang ketika bisnisnya udah mulai merambat ke Asia Tenggara mungkin ya tuh. Iya, atau negara lain. Mereka kan juga belum tentu orang mungkin Vietnam, Filipina bisa bahasa Jepang, jadi ya nggak mau bahasa Inggris ya. Penerjemah dong jadinya. Penerjemah juga tuh jadi ya. Berat ya kerjanya, tapi ya banyak pengalamannya. Bagus. Oke, tadi enrichment sudah, mungkin kita pengen tahu ya kalau waktu enrichment itu banyak belajar selain tadi coding gitu. Tapi soft skill apa yang paling Sandi rasakan ya?
Saat bekerja di Jepang sih. Enggak, waktu enrichment, waktu internship ya. Oh iya, waktu internship yang pertama itu bagaimana komunikasi sama atasan. Kalau misalnya di magang ya Sensei, komunikasi sama senior sama atasan seperti apa, dan juga komunikasi dengan atasan yang ada di Jepang itu beda lagi nanti Sensei. Dan bagaimana kita harus bisa pegang tanggung jawab atas project-project yang dikasih, karena kan beda sama tugas kita bisa ulur-ulur waktu sedikit lah gitu. Cuma kalau misalnya namanya kerjaan kan kita harus benar-benar on point, harus bisa menuhin semua tanggung jawab yang diberiin seperti itu. Iya. Mungkin kalau Sandi dulu ingat ya waktu kuliah belajar tuh Hokoku Rendaku Sodang ya. Itu kayak bagaimana cara bisa melapor, gimana cara komunikasikan, terus negosiasinya, ya konsultasinya gimana. Iya benar banget. Baiknya gimana ya gitu, tapi kan harus ada etika juga dong, nggak semata-mata caranya begini gitu. Yang tentunya memang nggak template ya, harus lihat situasi kondisi gitu ya. Ketika ini nggak boleh mendadak juga, harus direncanakan dulu. Ini udah siap kita laporin apa enggak ya. Akhirnya kan waktu di lapangan terasa ya. Iya. Dan sebenarnya yang paling dihargain sama perusahaan-perusahaan Jepang itu adalah keinginan pengen belajar hal baru Sensei. Karena kalau Sensei juga pasti tahu kalau di perusahaan Jepang itu kita kalau kerja di suatu divisi nggak mungkin seumur hidup kita di divisi yang sama terus. Kadang-kadang kita bisa dioper ke divisi yang lain. Jadi kalau kita bisa utarakan, saya mau belajar hal baru tersebut, saya mau untuk ditempatin di tempat baru dan saya willing untuk belajar hal tersebut. Nah itu bisa sangat jadi nilai plus untuk di perusahaan-perusahaan Jepang. Iya sih. Saya jadi ingat ada ceritanya. Saya kerja di Jepang tuh apa aja bukan dipaksa sih sebetulnya. Ya mungkin awalnya rasanya kayak dipaksa, tapi sebetulnya ini buat masa depannya saya sendiri gitu. Jadi karena memang saya dilihat berpotensi untuk mau belajar, jadi pokoknya pelajarin aja gitu. Jadi memang kerjaan saya kebanyakan interpreting, translating. Saya translating semua gitu ya. Tapi saya pikir cuma pengelasan. Macam-macam ya, ada pengecoran, ada engine building gitu. Saya nggak paham nih bahasa semoyogonya kan. Tapi setelah saya udah bisa, itu yang justru orang yang kayak gini orang dibutuhkan. Benar. Orang yang nggak mau belajar malah, aduh ini anak bisa apa gitu. Contoh Shigoto dekinai desu, ini orang kayak nggak bisa kerja gitu. Malah saya jadi sedih sendiri gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya tadi saya juga sempat sebutin interpreter Sensei ya. Walaupun kita nggak bisa ngelakuin skill tersebut, maksudnya skill yang di industri tersebut. Tapi kalau kita tahu backgroundnya, kita tahu knowledge-nya seperti apa, kita bisa komunikasi sama atasan kita atau sama klien kita yang orang Jepangnya. Kita bisa kayak semacam komunikasi mengenai industri tersebut Sensei. Oh gitu. Nah itu jadi kayak orang Jepangnya juga kayak, ini orang tahu nih tentang industri ini, jadi asik nih kayaknya gitu loh. Iya. Ya memang sih kayaknya bahkan sampai udah kerja pun belajar gitu ya, kerja belajar. Iya. Sampai nggak tahu ya sampai kapan ya gitu. Ya memang sih buat teman-teman juga nanti kalau yang kerja belajar gitu ya, dipikirnya udah selesai nih, belajar udah lulus gitu. Justru kerja juga belajar dan belajar juga kerja gitu. Jadi memang ya gitulah. Serunya di situ sih malah ya, kadang-kadang belajar sesuatu. Terus kita dapat appreciate dari orang Jepangnya. Itu kebanggaan kita juga ya. Oh Sandi-kun yoku yarimashita ne, yoku dekimashita ne gitu ya. Selamat ya kamu bisa ya gitu. Dan juga ya jadi self esteem juga Sensei, maksudnya kepercayaan diri ya. Maksudnya kita kerja di industri ini kita berani untuk ambil resiko juga seperti itu. Wah, Sandi ini udah banyak pengalaman ya. Masih sedikit. Oke, sekarang memang Sandi sekarang memang sudah kerja di Jepang. Mungkin ya saya juga dulu sering ditanya nih, kerja di Jepang terus kedepannya mau ngapain nih gitu. Banyak ya. Bertahun-tahun kerja di Jepang, mungkin ada punya bikin perusahaan atau apa gitu. Kedepan mau ngapain nih kira-kira? Pada saat itu saya sebenarnya karena tujuan utama saya itu pengen bisa komunikasi dalam bahasa Jepang. Sebenarnya awalnya itu saya mau jadi translator juga, saya mau jadi translator dan interpreter. Dan kalau mau kerennya lagi, saya mau jadi interpreternya untuk diplomat tadinya sebenarnya. Lebih keren lagi kan, cuma itu mimpi long shot jauh banget. Iya. Tapi pada saat saya lulus, saya pengen cobain dulu kerja di perusahaan Jepang di Jepang seperti apa Sensei gitu. Iya. Dan akhirnya untungnya saya juga beruntung dan akhirnya dapat kesempatan buat kerja di perusahaan Jepang. Nah, iya. Iya, waktu itu juga mungkin kita di Sastra Jepang Binus sering mengadakan
ada perusahaan Jepang memang datang ke BINUS ya, mereka cerita ini ada lowongan kerja di Jepang gitu ya. Jadi kita sering info juga ada di di Facebooknya kita di mana gitu kita publish gitu supaya ya nanti lu capek-capek belajar mau ngapain gitu ya, pastinya kerja di perusahaan Jepang. Memang saya lebih senang anak-anak yang pernah ke Jepang tuh mungkin bukan noryoku sih ya, bahasa Jepangnya jadi tambah bagus ya. Iya. Bukan cuma bahasa Jepang, bahkan etikanya. Kan tadi aja juga saya ketemu sama Sandi aja bukan kayak orang Indonesia nih. Ini udah orang masih Jepang nih. Dalamnya masih sama sih orang Indonesia. Tapi sisenya kan udah bukan kayak orang Indonesia lagi. Mungkin habitnya juga udah berubah gitu ya, seleranya juga berubah. Makanya saya pikir wah hebat nih gitu ya. Tapi ya Sandi sudah di Jepang udah berapa tahun ya tadi? Saya hampir 3 tahun sih. Ntar masuk September tahun ini bulat 3 tahun. Bulat 3 tahun ya. Wah. Untuk yang kerja doang kan saya. Iya. Wah tuh teman-teman 3 tahun ya. Nggak berasa ya. 3 tahun aja ya. Tahu-tahu udah 3 tahun gitu ya. Tapi waktu kuliah juga gitu ya kayaknya. Tahu-tahu loh udah selesai nih. Iya, apalagi waktu study abroad yang 6 bulan sensei, itu juga awal-awal masih ada 6 bulan. Iya. Saya udah tinggal seminggu lagi. Iya. Tapi ya itu sih kadang-kadang waktu berjalan cepat. Cepet banget. Ya, jadi ya kita harus belajarnya serius, terus target ke depan ngapain nih gitu ya. Benar banget. Oke. Wow, terima kasih hari ini kedatangannya dari Jepang ini Sandi Saputra. Terima kasih, kita banyak hal-hal yang baru dan ini ceritanya sangat menginspirasi buat kita juga dan buat teman-teman yang ingin masuk ke sastra Jepang ya. Mungkin ceritanya juga mungkin sama, mungkin gara-gara antri roti mau beli roti atau apa gitu ya. Siapa tahu ya saya juga ada cerita-cerita yang antri yang lain ya. Antri, bukan antri roti, antri apa ya? Kalau saya sih memang karena interpreter ya. Gara-gara interpreter, teman saya bisa interpreter kok saya belum bisa gitu. Jadi saya penasaran. Wah saya harus bisa nih jadi interpreter nih. Itu dulu motivasi saya. Baik, terima kasih, ceritanya sangat menarik ini. Hari ini kedatangan Sandi Saputra ini dari Jepang. Saya banyak mendapat inspirasi juga dan mungkin ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang nonton ya. Oke, terima kasih, sekian saja. Sampai ketemu di podcast berikutnya Sastra Jepang BINUS. Minasan, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.